Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Pada hari ini kita akan merenungkan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali lagi kami mengucap syukur buat hadirat-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah memberkati kami sehingga pada hari ini Bapa kami boleh mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman kebenaran Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Semoga kami dapat mengerti, memahami firman kebenaran Tuhan. Berkati juga hamba-Mu pada hari ini yang akan membentangkan firman-Mu. Sebelum hamba membentangkan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Semoga dapat membentangkan firman-Mu seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 yang berjudul Kasih dan Damai. Ayatnya ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua ia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin, firman Tuhan. Tema pembacaan kita pada hari ini yang kita baca dari 1 Petrus 3 ayat 8-12 yang saya beri judul Hidup dalam Kasih dan Damai sebagai anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita saat ini, Petrus menuliskan banyak nasihat bagi orang Kristen untuk hidup di tengah masyarakat, di tempat kerja, dalam keluarga, dan dimanapun kita berada. Rasul Petrus mengingatkan kita semua untuk memiliki ciri-ciri hidup sebagai orang Kristen yang diberkati dalam hidup dan menjadi berkat bagi sesama kita. Salah satu kunci yang menentukan untuk mendapatkan semua yang baik dari Tuhan adalah jika kita memiliki kasih, karakter yang baik, dan mengikuti kehendak Tuhan. Tanpa kasih dan karakter yang baik yang berkenan kepada Tuhan, kita tidak akan menikmati janji Tuhan seperti dalam pembacaan kita saat ini. Dalam ayat yang ke-12, mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang benar dan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dalam ayat yang ke-11, pembacaan kita berbunyi, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mari kita setia dalam mengikut kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang baik lagi di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita mencintai hidup yang masih dikurniakan Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita telah dengarkan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman tersebut. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur buat hadirat-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Semoga firman kebenaran Tuhan dapat tertanam di hati dan pikiran kami. Semoga menjadi sulung dan pedoman kami buat kehidupan kami selanjutnya. Berkati juga pada hari ini negara kami Bapa yang sedang dilanda virus corona. Semoga virus corona ini dapat berlalu Tuhan, dan kami dapat melanjutkan aktivitas kami seturut kehendak Bapa. Berkati juga pemerintah dan pada dokter yang sedang berusaha mencegah penyakit virus corona ini Bapa. Semoga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seturut kehendak Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
jika kami sering melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Inilah doa kami, Bapa, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Di dalam Yesus tak